balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, hari ini bisa tebak saya ada di mana? Ini tempat spesial banget, apalagi untuk seluruh sahabat-sahabat UMKM yang baru saja merintis usaha-usahanya. Kira-kira saya ada di mana dan kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa? Ikutin terus di obrolan UMKM. Oke, sahabat UMKM, saya ini udah ada di inkubator UKM Kota Makassar. Banyak banget pasti keseruan-keseruan di sini. Plus di samping saya udah ada manajer langsung yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar inkubator UKM. Selamat sore nih, selamat sore. Tapi di sini ya bakal nontonnya pagi, siang, malam, sore, pokoknya selamat sore di Pak Hairul Umam selaku manajer inkubator dari UKM Kota Makassar. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, selamat puasa. Selamat puasa. Kebetulan hari ini puasa. Sedikit nih, lagi buka, sedikit lagi buka. Kita akan ngabuburit bareng sore ini ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Pak Hairul Umam, kita berada di inkubator UKM Kota Makassar. Mungkin masih banyak nih yang masih asing. Apa sih inkubator UKM Kota Makassar ini? Kepada sahabat UMKM mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Ya, jadi sebelumnya saya mungkin mau sekalian kenalan juga gitu ya, memperkenalkan gitu bahwa sekarang sudah ada yang namanya inkubator UKM Kota Makassar. Di mana inkubator UKM Kota Makassar ini adalah sebuah wadah nih yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman UMKM yang mau kembangkan usahanya lebih lagi dengan cara ya nanti kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan bantuan support. Teman-teman juga bisa lihat mungkin di sini ada beberapa display produk gitu ya. Betul, di belakang sini nih. Iya, ada banyak ya display produk. Banyak banget nih. Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk membantu teman-teman UMKM punya kualitas UMKM yang naik kelas gitu. Karena sebelumnya mungkin banyak di antara UMKM kita yang sebenarnya dari segi produk, dari segi uniqueness gitu ya, produknya itu udah bagus gitu. Cuman dari segi legalitas, dari segi kelengkapan standarisasi operasional itu nggak ada gitu. Jadi makanya dihadirkan inkubator UKM ini supaya bisa membantu teman-teman UKM itu untuk tumbuh lebih jelas lah patternnya, ada polanya gitu untuk tumbuh. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Betul, karena banyak banget pasti UMKM di Makassar, apalagi pelaku usaha baru nih, asal buat usaha aja. Tapi kelanjutannya tuh kita belum tahu, legalitasnya belum tahu. Terus mungkin banyak juga nih mungkin kayak ilmu-ilmu untuk membangun usaha itu sendiri tuh mungkin belum dikuasai dengan baik. Dan di sini inkubator UKM hadir pastinya untuk memberikan fasilitas itu kepada UMKM yang ada di Kota Makassar. Betul sekali, Mbak. Tapi penasaran nih, ini inkubator UKM ini berarti masih baru banget dong ya? Masih baru banget. Jadi tahun berapa nih? Kita baru mulai di tahun 2022 Desember. Oh, wow. Kita ini baru banget ya. Iya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kantornya pun kita sebenarnya masih dalam proses melengkapi peralatan-peralatan di kantor kita. Cuman kita ngerasa bahwa kita udah harus jalan duluan. Jadi program kita udah curi start dari pra-inkubasi, inkubasi dan juga akselerasi. Kita udah curi start meskipun kantornya memang belum ready gitu ya. Cuman kedepannya kita bakal fokus juga untuk menyelesaikan kantor ini supaya nanti nyaman gitu untuk ditempati sama UMKM yang mau datang untuk konsultasi, mau datang kerja, mau datang untuk berkomunitas gitu dengan teman-teman UMKM yang lain. Jadi nanti kita buat tempat yang nyaman, kurang lebih seperti itu. Menarik karena ini akan menjadi juga tempat di mana UMKM akan berpusat ya, terlebih kepada pengembangan usaha itu sendiri. Tapi boleh tahu sih inkubator UKM Kota Makassar ini apa sih visi dan misi utamanya, apalagi masih terbilang sangat baru ya. Apa nih, mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan bakal seperti apa proyek yang akan dilakukan di inkubator UKM Kota Makassar? Jadi kalau dari visi sendiri tadi udah disebutin juga. Iya benar. Ya. Akan membantu koperasi keren UMKM naik kelas. Jadi kita coba jabarkan UMKM naik kelas ini. Jadi kalau kita ngelihat ternyata pertama untuk menaikkan taraf atau level dari UMKM itu, Mbak. Pertama kita harus ngelihat dari segi mereka ini udah komplit nggak sih legalitasnya. Gitu. Jadi ini yang kemudian jadi misi kita, gimana caranya supaya UMKM yang udah ada itu
Misalkan mereka belum punya legalitas, kita lengkapi legalitasnya. Jadi nanti akan ada tim support konsultan yang akan membantu mereka untuk melengkapi itu. Jadi mulai dari NIB, ini yang paling dasar nih. Betul. NIB, bahkan banyak usaha-usaha UMKM yang ternyata nggak punya NIB. Padahal itu dasar banget. Yang kedua PIRT, ketiga halal, keempat HAKI. Jadi nanti semua ini akan kita bantu di inkubator UKM ini. Jadi ini yang bakal kita coba bantu mereka untuk dapetin gitu ya. Yang kedua, itu mereka kebanyakan tidak punya sistem dan juga pola pikirnya itu masih sangat apa ya bisa dibilang ya, masih sangat konvensional lah. Betul. Kayak Seperti gitu. apa tuh kurang lebihnya? Nah, kurang lebih misalkan pemanfaatan digital itu masih sangat minim. Oh ya, iya benar. Itu yang sangat kelihatan gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama untuk UMKM yang benar-benar baru banget mulai, mereka itu biasanya masih punya mindset kayak gini, Mbak. Uang perusahaan saya adalah uang saya. Jadi rekeningnya itu dicampur gitu. Betul. Padahal itu harusnya dipisah. Supaya pembukuannya juga bagus nih, rapi nih, seperti itu. Nah itu sering sekali kelihatan gitu. Kalau misalkan yang masih punya rekening yang sama antara pribadi dengan perusahaannya. Nah ini gimana nih cara catatnya gitu. Betul. Kan? Biasanya akhirnya dia beli deterjen gitu untuk sehari-hari masuk ke pembukuan usahanya. Nah ini aneh gitu. Up seperti itu yang akan dicegah ya. Benar. Yang akan dibantu juga banyak sekali. Dan itu adalah cuma sebagian kecil perintilan dalam memulai usaha yang mungkin saja biasanya luput ya dari planning UMKM yang baru seperti itu ya. Wah. Tapi dari akhir 2002 kalau misalnya kita dengar tadi, so far sampai sekarang itu udah berapa banyak UMKM nih yang gabung di inkubator ini? Ya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya itu kan ada 3 tahapan ya. Oh, ya. Di sini bisa dilihat ya. Bisa lihat ya. Bisa dilihat ya sobat UMKM ya. Di sini ada tahapan pra-inkubasi, inkubasi, kemudian akselerasi. Nah, kalau tahapan pra-inkubasi sendiri itu sebenarnya kita selalu ongoing buka gitu. Karena dia sifatnya lebih ke kelas umum, lebih ke pendataan langsung ke lorong-lorong gitu kan. Karena kita juga terafiliasi dengan program lorong wisata gitu ya. Jadi kita sangat terafiliasi dengan itu. Jadi di sini adalah proses penjaringan nih untuk melihat sebenarnya siapa sih yang cocok untuk masuk di inkubasi kita. Sebelah sini nih. Nah, di sini ya. Lanjut. Nah, kemudian di tahap inkubasi, nah ini sebenarnya yang kita buatnya itu per batch gitu. Nah, di sini kita sudah ada kurang lebih ada 2 batch ya. Batch pertama itu totalnya ada 50. Ada 50 UMKM di mana mereka itu banyak terfokus ke kuliner, which is itu masuk catering sama yang jual kue. Ya, kue-kue yang biasa di pinggir jalan itu gitu kan. Ya. Di situ masuk di yang batch pertama itu ada 50. Batch yang berikutnya ini kurang lebih ada 25 nantinya. Jadi totalnya ada 75 dan itu akan terus kita masifkan gitu ya. Karena kalau di pra-inkubasi sendiri udah kurang lebih ada 200-an lebih lah yang udah kita data. Sebenarnya data yang kita pegang itu kurang lebih ada 20.000 UMKM yang harus kita ceritanya support gitu. Ada 20.000. Nah, nanti itu akan seiring jalannya waktu nanti prosesnya akan lebih ongoing gitu ya. Jadi nanti mereka yang mau datang langsung ke sini untuk inkubasi meskipun mereka nggak masuk di batch-nya itu langsung bisa aja gitu. Konsultasi seperti itu. Nah, di akselerasi sendiri kita akan bantu mereka lebih ke misalkan nih banyak UMKM yang ternyata kualitasnya sudah oke, tapi mereka terhambat di pendanaan. Nah, kita bangun partnership dengan berbagai pihak untuk membuka akses pendanaan tersebut gitu. Jadi mereka nanti akan punya ini ya. akses ke situ gitu. Which is kalau misalkan kita lihat itu sangat eksklusif biasanya untuk UMKM. Apalagi UMKM baru yang baru aja mau naik nih, apalagi UMKM yang lagi hits-hitsnya tapi terkendala dengan modal ya, untuk bisa ekspansi lebih besar. Di sini akan dibantu mediasikan ke pihak-pihak yang akan membantu pendanaan. Di sini juga bisa akses ke retail hingga ke pemasaran juga. Seperti yang kita lihat juga kemarin ya Sobat UMKM, kalau nonton episode sebelumnya kita sempat jalan-jalan nih di UMKM Fest 2023, itu juga salah satu cara ya, gimana caranya pasti untuk UMKM baru bisa diperkenalkan ke publik lebih baik seperti itu ya. Menariknya adalah juga di sini tadi sempat mention adalah banyaknya UMKM kuliner. Kalau misalnya kita lihat di display di belakang saya ini banyak banget UMKM kuliner. Apalagi kan memang program pemerintah Kota Makassar sekarang
dengan tagline Makassar Kota Makan Makan Enak, enak, ya ya. benar ya. Kota makan enak, apalagi terlebih banyak sekali UMKM yang ada di lorong wisata yang turut berpartisipasi di program Makassar Kota Makan Enak ini. Seperti apa sih peran dari inkubator UKM Kota Makassar dalam menyukseskan proyek ini? Ya, di sini mungkin yang perlu saya highlight adalah di part inkubasi kita gitu ya. Kalau di part inkubasi ini kita kan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas gitu ya dari UMKM yang kita punya gitu. Yes. Peningkatan kualitas ini ya itu tadi mulai dari segi legalitasnya dan juga pasti dari segi kualitas produksi gitu. Nah, tim kita bahkan kita punya tim yang sebutan jabatannya dia itu adalah ahli teknik kimia pangan gitu. Wow. Jadi dia nanti yang akan coba untuk meriset gitu ya dan juga melihat dari segi produknya ini dia kandungannya apa aja gitu dari segi gizi. Kemudian misalkan mereka pada saat proses pengemasan atau misalkan dari segi proses rasa misalkan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dibantu sama teman-teman dari teknik kimia pangan tersebut. Bahkan kita juga nantinya akan ada tim yang dari background chef gitu. Iya, dari backgroundnya chef. Nanti mereka yang akan langsung membantu gitu ya UKM-UKM yang ada di inkubator UKM itu nanti di situ mereka akan langsung dibantu nih gimana caranya untuk meningkatkan rasa gitu misalkan atau dari segi kualitas tahan lama produknya gitu. Jadi nanti akan ada bantuan-bantuan seperti itu dan kami rasa kami akan sangat relevan gitu ya dengan tagline Makassar Kota Makan Enak gitu. Karena nantinya kita akan melahirkan UMKM yang kemudian kuat gitu ya, UMKM yang sudah naik kelas supaya bisa benar-benar menghadirkan yang namanya Makassar Kota Makan Enak itu gitu. Betul. Terlebih juga ini banyak banget ya sebenarnya inkubasi seperti ini sebenarnya adalah sangat yang dibutuhkan oleh sobat UMKM apalagi yang baru saja merintis usahanya seperti itu. Dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Apa sih sebenarnya syarat utama untuk UMKM di luar sana bisa bergabung di inkubasi UKM Kota Makassar ini? Oke, jadi kalau misalkan dari segi syarat, sebenarnya mau aja untuk berkembang itu udah mungkin udah 70% lah dari syaratnya gitu ya. Langsung lari, jangan jalan teman-teman, lari ke sini ya. Intinya, ini bagus banget, ini salah satu program yang mungkin biasanya luput dari perhatian juga, makanya memang harus diperkenalkan begitu masif kepada seluruh peserta atau pegiat usaha, apalagi yang baru nih ya, karena banyak banget nih. Harus lari ya ke sini. Jangan jalan, lari. Intinya harus mau antusias gitu ya. Karena nanti selebihnya dari situ kita yang bakal coba untuk klasifikasikan cocoknya ambil yang mana dulu nih. Pra-inkubasi dulu kah, inkubasi dulu kah atau akselerasi gitu. Cocoknya yang mana. Jadi intinya sobat UMKM yang mau benar-benar untuk kembangin usahanya, nah itu intinya mau dulu nih untuk belajar. Soalnya nanti bakal sama-sama dengan teman-teman yang lain juga belajar bareng di inkubator gitu. Kita pun juga nanti akan berusaha untuk ngebangun ekosistem yang benar-benar suportif gitu ya untuk UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu untuk tumbuh bersama gitu. Betul. Jadi itu intinya mau dulu, masalah nanti diklasifikasikan cocoknya masuk di mana, pra-inkubasi kah, inkubasi atau akselerasi itu nanti urusan kami gitu ya. Betul. Nah, yang kedua adalah teman-teman paling enggak itu nanti bersedia untuk menyediakan waktu gitu ya, menyediakan waktu pada saat kita aturkan jadwal, misalkan konsultasi, kemudian ada pelatihannya, jadwal kelasnya, nanti tinggal tinggal mau aja gitu untuk ikutin jadwal yang udah kita susun. Nah, kalau misalkan tertarik, nanti teman-teman bisa langsung cek di nomor di bawah sini ya. Jadi nanti langsung di chat aja via WhatsApp, nanti teman-teman bisa langsung tanya apa aja gitu terkait dengan inkubasinya. Nah, biasanya sih kita akan buka dari sesi pra-inkubasi dulu. Jadi nanti akan ada link juga yang teman-teman boleh langsung hit di description mungkin ya. Iya, di bawah sini lagi. Di bawah sini lagi gitu ya. Jadi masuk di pra-inkubasi, nanti dari pra-inkubasi itu nanti yang akan kita lanjutkan ke inkubasi dan akselerasi. Jadi intinya ikut aja di pra-inkubasi. Inkubasi itu fun juga sih, maksudnya kita banyak pihak
banyak partner yang kita ajak untuk bikin kegiatan kelas-kelas gitu. Jadi kalau misalnya mau gabung nih, bingung juga nih, ini kira-kira saya cocoknya di apa, di kelas yang mana, langsung aja di bawah sini ya teman-teman, di bawah sini. Di bawah sini, Di sini atau bisa dicek di description box atau di caption ya, Betul seperti sekali. itu. Nah, dengan begitu banyak pastinya harapan-harapan nih atau program-program kerja dari inkubasi UKM Kota Makassar sendiri di tahun 2023 ini, apa sih harapannya yang paling besar? Pasti harapannya pertama kita mencoba untuk mencapai target jumlah UMKM yang bisa kita bantu gitu ya. Karena kan pada akhirnya kita adalah sebuah unit yang kemudian diutus oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Makassar untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi kita sih harapannya dari segi kuantitas kita bisa memenuhi target yang kita punya, kemudian dari segi kualitas kita benar-benar bisa membantu teman-teman UKM itu untuk naik kelas gitu sesuai dengan moto yang selalu kita angkat gitu ya, UMKM naik kelas gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan gitu. Kemudian dari segi UMKM, sobat UMKM yang ada di Kota Makassar, kita harapannya punya antusias yang sama nih dengan kita gitu ya. Jadi kita yang hadir untuk membantu, teman-teman juga yang mungkin butuh gitu ya, butuh layanan dari kami. Nah, nanti silakan langsung antusias saja, kontak kami di bawah sini. Gitu ya. Sekali lagi di bawah sini. Di bawah sini supaya ya. kita bisa langsung berinteraksi secepatnya, kita bisa langsung tahu sebenarnya dari UMKM Bapak Ibu itu yang bisa kami support dari segi yang bisa kita support itu apa gitu ya. Jadi nanti kita bisa segerakan. Kemudian nanti akan ada mesin-mesin kemasan gitu ya yang kami punya. Itu nanti merupakan bagian dari support di fase inkubasi ini. Wah. Jadi nanti kita akan ada berbagai macam mesin kemasan, di mana mesin kemasan ini nantinya akan menjadi alat kita gitu ya untuk membantu teman-teman membuat pilot gitu ya. Maksudnya desain kemasan awalnya gitu. Jadi biasanya kan kita misalkan mau ke tempat percetakan desain kemasan, ya udah desain doang gitu ya. Betul. Kita lihat. Nah di sini nanti di inkubator UKM Kota Makassar, kita bakal ngebantu langsung nggak cuman didesainkan, tapi kita juga langsung support misalkan ini nih bentuknya gitu, hasil akhirnya nanti kayak gini nih. Jadi bukan cuma didesainin aja, cuma dilihat di 3D-nya doang. Enggak, langsung bentuknya ada. Produknya, langsung sampai pencetakannya, mock-up-nya semuanya sudah tercover di sini ya. Udah. Jadi langsung itu masuk di support kita. Cuman memang bukan berarti kita akan mencetak semua. Jadi misalkan sobat UMKM mau bikin 1000 gitu, kita nggak bantu sampai sana gitu ya. Itu kasih ya memang inkubatornya kalau kayak gitu ya. Kayaknya nanti kami bisa bantu untuk cari tempat untuk cetaknya gitu ya. Cuman kita lebih segi ke pilotingnya. Jadi misalkan ada sampel produk gitu ya. Jadi nanti sampel produk ini yang sobat UMKM yang bisa pakai gitu untuk nunjukin produknya bahwa ini loh produk kami gitu. Misalkan mau difoto atau gimana. Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman sobat UMKM nih, apalagi penggiat usaha baru nih, datang saja ke inkubator UKM Kota Makassar itu 101 semua udah tercover ya. Mulai dari kalau misalnya bingung mau gimana perencanaan next itu bisa dibantu di sini. Dengan 3 kelas ini ada inkubasi sampai akselerasi juga akan dibantu, hingga tadi output packaging, output bisa produk sekali. juga bisa dibantu di sini. Itu keren banget. Bisa sekali. Keren banget. Bukan cuma itu, juga akan dibantu juga mengenai legalitas dan juga seluruh dokumen-dokumen terkait kelengkapan usahanya ya. Semuanya itu sudah tersedia di sini. Jadi kalau misalnya ditanya inkubasi UKM Kota Makassar itu apa sih, adalah one stop place ya. Semuanya semuanya udah tercover di sini. Semuanya udah bisa dibantu teman-teman sobat UMKM, apalagi para pelaku usaha seperti itu ya. Ini pokoknya datang ke sini. Ini kita kemarin ambil ideologinya kayak bukan ideologi ya, kayak analogi, analoginya kita ambil kayak rumah sakit nih. Betul. Nah, jadi orang datang ke rumah sakit, dia ada keluhan apa, jadi nanti di sini kita bakal coba bantu, misalkan keluhannya ini solusinya ini gitu. Jadi nanti baliknya udah sehat tuh. Gitu. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kita seakan-akan ini adalah rumah sakit atau klinik untuk UMKM yang mau berobat gitu ya, yang punya keluhan tertentu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Itu dia, sobat UMKM, dicatat informasinya, didengarkan, kalau misalnya kelewatan bisa diputar ulang lagi, atau kalau misalnya mau dapat informasi
mengenai inkubator UKM Kota Makassar ini bisa langsung ke Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan juga Inkubator UKM. Inkubator UKM. Aduh, sayang banget ya waktunya kita terbatas. Siap. Nanti kita akan jalan-jalan lagi ke inkubator UKM, seperti apa nanti keseruan-keseruannya, nanti kita akan nantikan episode selanjutnya. Nah, itu tadi dia adalah obrolan saya dengan Bapak Hairul Umam selaku dari manajer inkubator UKM Kota Makassar. Kita udah banyak banget dapat informasi-informasi, apalagi sobat UMKM yang baru merintis usahanya harus banget langsung kepoin. Semua informasinya udah kita taruh di description box di bawah atau di caption. Nanti langsung aja kepoin ya. Dan itu tadi dia seluruh keseruan kita di inkubator UKM Kota Makassar. Kira-kira nextnya saya bakal jalan-jalan kemana lagi? Saksikan terus obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Dinar Marini Dan saya Khairul Umam. Sampai jumpa. Terima kasih.